Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang hacker dan kejahatan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faiz Hidayat dan ini ada nama rekan saya. Yang pertama ada Maria Luciana, yang kedua ada Nabila Firza Zahra, yang ketiga ada Selvi Wulandari, dan yang keempat ada Wita Cantika Rilazeti. Selanjutnya masuk ke materi. Di sini ada definisi internet. Yang perlu kalian ketahui, hacker dan kejahatan komputer ini bermula atau berasal dari internet. Apa sih internet itu? Secara singkat, internet merupakan suatu teknologi digital yang dengan berbagai kecanggihannya mampu menghubungkan antara satu individu dengan individu yang lainnya melalui jaringan virtual, sehingga keduanya dapat berinteraksi secara langsung walaupun tidak secara face to face. Selanjutnya ada dampak dari internet. Bisa kita lihat di sini, internet telah membawa perubahan besar terhadap perilaku dan pola hidup daripada individu yang cenderung untuk memilih melakukan segala sesuatu serba cepat dan serta dapat berinteraksi dengan individu yang lainnya tanpa harus bertatap muka secara langsung. Materi selanjutnya ini membahas dampak positif dari internet. Yang pertama ada pencarian kerja lebih mudah. Maksudnya melalui situs pencarian kerja online seperti LinkedIn, Jobstreet, Links, dan lain-lain. Kedua, di sini ada berkomunikasi dan menambah koneksi baru. Maksudnya dengan online platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan untuk messenger application-nya seperti WhatsApp dan Line. Yang ketiga ini ada memudahkan dalam berbisnis. Maksudnya adalah untuk pemula yang ingin berbisnis dapat memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan kamu tanpa harus sewa ruko. Misalnya saja dengan memanfaatkan e-commerce atau sosial media. Yang keempat ada hiburan. Menonton film tanpa harus pergi bioskop dapat melalui platform seperti Netflix, iFlix, dan WeTV. Dan yang kelima ini sebagai menyalurkan hobi. Maksudnya di sini adalah contoh sederhananya ketika seseorang mempunyai kemampuan bernyanyi dan mengunggahnya di situs YouTube atau platform lainnya sehingga menjadi populer, konten yang diunggahnya pun bisa menguntungkan dan masih banyak dampak positif lainnya. Dampak negatif internet. Yang pertama, pornografi. Kebebasan mengakses internet dapat menjadikan banyak orang dengan mudah mencari konten dewasa. Konten dewasa biasanya dapat terpampang dengan jelas di blog umum berupa iklan. Yang kedua, kecanduan game online. Dengan bermain game online membuat kita lupa waktu karena keasikan bermain game. Yang ketiga, munculnya akun-akun palsu. Akun palsu biasanya digunakan untuk akun fans, dan yang negatif jika akun palsu digunakan untuk menyamar menjadi orang lain dengan tujuan melakukan penipuan. Yang keempat, banyaknya penyebaran berita hoax. Maraknya isu berita hoax atau fake news, yaitu berita yang berisi fitnah atau berita bohong yang tersebar luas melalui perantara media sosial. Contoh yang saat ini sedang booming, yaitu adanya bencana gempa bumi di daerah Cianjur. Ada salah satu media mengumumkan bahwa pada tanggal 26 November 2022 akan terjadi gempa besar di Waduk Cirata dengan mengatasnamakan BMKG. Berita ini termasuk hoax karena setelah ditelusuri, BMKG tidak pernah memberikan informasi atau menjelaskan seputar gempa besar yang terjadi di Cianjur tersebut. 5. Penipuan. Contoh salah satu penipuan yang sering terjadi adalah pada saat kita bertransaksi produk online. Ketika uang yang diminta sudah ditransfer, justru si penjual menghilang begitu saja tanpa mengirim produk pesanan pembeli. Serta masih banyak lagi contoh dampak negatif internet. Dari banyaknya dampak negatif, internet akan memunculkan berbagai macam kejahatan komputer. Macam-macam kejahatan komputer. Yang pertama ada hacking, kedua cybercrimes, penipuan, kejahatan finansial, cyber attacks, kemudian ada cyberbullying, selanjutnya ada serangan sintaksis, yang berikutnya ada serangan semantik. Selanjutnya ini ada materi tentang hacking dan cybercrimes.
Apa sih itu hacking? Hacking merupakan kegiatan menerobos program komputer milik orang lain atau pihak lain. Hacker sendiri juga mempunyai pengertian sebagai orang yang gemar atau memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu dan terobsesi mengamati keamanan security-nya. Hacker memiliki kemampuan dalam membuat perangkat lunak atau software developer. Peretasan mengacu pada aktivitas yang berupa mengakses secara ilegal perangkat digital seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan bahkan seluruh jaringan. Kemudian ada pengertian dari cybercrimes, dapat didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap perorangan atau sekelompok individu dengan motif kriminal untuk secara sengaja menyakiti reputasi korban atau menyebabkan kerugian fisik dan mental atau kerugian kepada korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menggunakan jaringan telekomunikasi modern seperti internet yang tidak terbatas pada ruang chat, email, notice board, dan sekelompok, serta telepon genggam berupa Bluetooth, SMS, atau MMS. Cybercrimes dapat mengancam seseorang, keamanan negara, atau kesehatan finansial. Nah, selanjutnya ini ada materi tentang penipuan kejahatan secara finansial. Yang pertama itu ada phishing atau disebut juga pengelabuan. Adalah suatu bentuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi penting seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai orang atau bisnis terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan instan. Yang kedua ini ada carding, yaitu modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit dicuri melalui situs atau website yang tidak aman melalui teknik phishing. Yang ketiga ini ada penipuan perbankan adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh orang tak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan pribadi. Pelaku biasanya akan berpura-pura sebagai pegawai bank terkait dan meminta informasi pribadi nasabah untuk mendapatkan akses ke rekening tabungannya. Yang keempat ini ada skimming atau kejahatan ATM, yaitu suatu bentuk kejahatan yang bertujuan mencari informasi dari kartu kredit atau debit milik nasabah menggunakan alat khusus bernama skimmer. Jika sudah mendapatkan info yang dibutuhkan, pelaku akan dengan mudah menguras isi saldo ATM atau menghabiskan sisa limit yang ada di kartu kredit si korban. Selanjutnya ini ada materi tentang cyber attack. Apa sih itu cyber attack? Cyber attack dapat diartikan sebagai serangan dalam dunia maya, baik yang ditunjuk untuk menyerang ataupun bertahan, yang diharapkan terjadi kerusakan pada suatu objek yang dituju. Contohnya itu seperti malware, yaitu menanamkan skrip berbahaya ke dalam PHP atau HTTP di salah satu halaman. Yang kedua ini ada Trojan Horse, yaitu menyebarkan program perangkat lunak berbahaya dan membujuk korban untuk menginstalnya. Dan yang terakhir ini ada brute force, yaitu serangan jaringan di mana penyerang mencoba masuk ke akun pengguna secara sistematis, memeriksa dan mencoba semua kata sandi si penggunanya. Selanjutnya adalah cyberbullying atau perundungan dunia maya. Ialah bullying atau perundungan yang menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chat, platform game, dan ponsel. Contohnya, satu menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial atau memposting hal memalukan dan menyakitkan. Selanjutnya adalah serangan sintaksis. Serangan sintaksis merupakan serangan yang ditujukan terhadap kerentanan pada software, celah yang ada pada algoritma kriptografi atau protokol.
Serangan jenis ini yang saat ini populer, tapi cara penanganannya sudah diketahui dan biasanya pihak administrator atau pengguna yang lalai menerapkannya. Contoh serangan sintetik berupa virus, worms, Trojan horse. Dan selanjutnya adalah serangan semantik. Serangan jenis ini memanfaatkan arti dari isi pesan yang dikirim, dengan kata lain adalah menyebarkan informasi melalui jaringan atau menyebarkan informasi tertentu yang mengakibatkan timbulnya suatu kejadian. Seringkali keluguan mempercayai berita ini disalahgunakan pihak tertentu untuk menyebarkan isu-isu yang menyesatkan. Di sini kami akan memberikan diagram mengenai persentase kejahatan komputer yang terjadi di Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN menyebut lebih dari 700 juta serangan siber terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Serangan siber yang mendominasi adalah ransomware atau malware, dengan modus meminta tebusan. Menurut data BSSN, total 741.170.967 anomali traffic atau serangan siber yang terjadi di sepanjang 2022. Dengan angka paling tinggi terjadi pada Januari dengan angka serangan 272.962.734. Lebih dari sepertiga total serangan selama semester pertama 2022. Selanjutnya ialah metode peretasan. Ini banyak menyasar lembaga-lembaga akademik dan pemerintah, dengan daerah masing-masing mencatat sekitar 30% dari total serangan. Sasaran lain dari metode serangan ini adalah lembaga swasta, yaitu sebanyak 16,85%, lembaga hukum 7,23%, dan pemerintah pusat 3,86%. Halo teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman saya mengenai apa sih itu internet, dampak positif dan negatif dari internet, dan juga macam-macam kejahatan yang ditimbulkan akibat pemakaian internet yang disalahgunakan. Nah, sekarang dengan saya Wita ingin berbagi tips nih, bagaimana sih caranya mencegah kejahatan komputer. Apa aja sih yang dilakukan? Nah, tips yang pertama adalah gunakanlah security software yang selalu diperbarui. Nah, maksudnya di sini adalah pastikan Anda memiliki security software yang selalu up to date atau selalu Anda perbarui. Hal tersebut sangatlah penting dan mutlak untuk Anda lakukan, terutama bagi Anda nih yang sering berselancar di dunia maya, internet. Ketika menggunakan komputer, kan melakukan koneksi dengan internet tuh, biasanya security software akan langsung mengupdate secara otomatis. Yang kedua ada lindungilah komputer dengan menggunakan 3 program aplikasi, yaitu ada antivirus, anti-spyware, dan juga firewall. Antivirus ini memiliki peran utama untuk mencegah berbagai macam jenis virus yang makin beraneka ragam ke dalam sistem operasi komputer Anda. Nah, kalau antivirus itu berguna untuk melindungi data Anda agar tidak dirusak atau diganggu oleh orang lain ketika Anda sedang melakukan koneksi dengan internet. Ketiga, ada firewall yang merupakan sistem atau sebuah perangkat yang mengizinkan adanya lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya. Terus yang ketiga ini ada buatlah password yang sangat sulit. Misalnya, dalam password tersebut menggunakan kombinasi dari huruf kecil, huruf kapital, serta menggunakan angka. Keempat, ada buatlah salinan data nih. Jangan hanya menyimpan data Anda di dalam satu komputer saja kawan, melainkan buatlah salinan dalam bentuk foto, menyimpan di dalam email, Google Drive, atau flash disk ya. Yang kelima, ada jangan sembarangan mengeklik link yang ada di dunia maya. Seringkali nih kan kita menemui berbagai jenis link yang menarik untuk dilihat ya kan. Nah, link tersebut bisa saja nih hanya berupa iklan atau kuesioner yang menarik bagi kita untuk membukanya. Namun link semacam itu tuh bisa jadi adalah tindakan cybercrime yang dilakukan oleh orang lain atau bahkan orang terdekat kita loh, hati-hati. Dan yang terakhir yaitu mengganti password secara berkala. Karena kasus mengenai cybercrime ini tergolong sangat tinggi, namun yaitu 15 kasus per detik. Karena itu jangan membiarkan password Anda bertahan
selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya kawan, karena akan memungkinkan tindak kejahatan terhadap akun kalian. Untuk menghindari tindak kejahatan tersebut, gantilah password Anda secara berkala atau secara acak. Nah, seperti itu kawan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. See you. Bye-bye.